Bismillahirrahmanirrahim. Berjalanlah pada saat itu pasukan. Waktu selesai menerima ayat ini, kata Nabi SAW kepada Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu, tadi sahabat Nabi itu yang 16 tahun yang menyampaikan fitnahnya Abdullah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inilah orang yang Allah wahyukan kebenaran di kupingnya. Untung Allah masukkan dalam kupingnya, kemudian dia lapor kepada kita. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini pasukan lagi berjalan. Itu tadi kejadian-kejadian sementara pasukan berjalan ya. Abdullah si anak mau membunuh ayahnya, turunnya ayat munafik 10 ayat. Itu terjadi, pasukan lagi jalan nih. Dan pasukan kalau jalan pelan-pelan, karena banyak jumlahnya kan. Kita kembali ke tempat istirahat tadi. Aisyah radhiyallahu anha lagi baring di atas batu sambil menunggu. Ada banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Ada satu orang namanya Safwan bin Mu'attil radhiyallahu anhu. Safwan bin Mu'attil ini satu sahabat yang mulia sekali. Amanah luar biasa orangnya. Jadi sahabat ini diamanahkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW, dia harus jauh di belakang pasukan. Dia tunggu pasukan sampai tidak kelihatan, dia menyisir jalan itu. Kalau ada perisai yang jatuh, ada pedang yang jatuh, ada kendi diambil, itu tugasnya dia. Satu orang saja ditugaskan Nabi SAW ini, memantau dari belakang. Tapi dia syaratnya, pasukan sudah nggak kelihatan, dia jalan. Nanti dia ketemu lagi, lihat pasukan dari jauh, pasukan biarkan jalan sampai habis, sampai tidak kelihatan, baru dia jalan lagi. Seperti itulah, dia menyusul dari belakang. Maka pada saat Safwan lagi memeriksa tempat istirahat tadi, dia heran melihat ada Aisyah di atas batu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum dia turun perintah menutup wajah, hijab. Masalah cadar, kan istri Nabi SAW semua pakai cadar, muslimat juga pada saat itu pakai cadar. Walaupun ini khilaf di antara ulama tentang sunnah atau wajibnya, tapi yang jelas perintah pada saat itu. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum turun perintah untuk menutup wajah, gitu kan. Maka dia pun mengenalku, lalu dia mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Safwan. Enggak pakai banyak bicara. Kata Aisyah anha, dia pun mengalihkan pandangannya, kemudian mendekatkan untanya kepadaku. Mendekatkan untanya kepadaku. Pada saat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah dia dudukkan untanya sambil melihat ke arah lain, tidak melihat ke arah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia dudukkan, dia ikat untanya. Unta kalau mau ditunggangi di atasnya biasanya didudukin dengan tenang dulu, keempat kakinya sudah terlipat, maka lebih tenang manusia naik di atasnya. Safwan pun meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Jauh. Kata Aisyah, dia pergi jauh sampai tidak terlihat. Maka aku pun leluasa naik ke atas unta. Jadi adab yang luar biasa. Karena takutnya kalau wanita naik di atas unta mungkin tersingkap segala macam auratnya. Enggak, ini Ummul Mukminin. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, untuk wanita umum saja kita enggak boleh singkap auratnya, apalagi ini Ummul Mukminin, ya. Artinya semua istri Nabi dapat julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi hukum semua istri Nabi seperti ibu kita. Harus betul-betul dimuliakan gitu. Kata Aisyah, setelah saya duduk dengan tenang di atas unta tersebut, sudah menata sedemikian rupa, pakaian sudah rapi, tidak lama kemudian Safwan datang. Tidak banyak bicara, tidak menatap wajahnya Aisyah, mengambil tali kekangan unta, membuatnya berdiri lalu jalan. Sepanjang jalan, kata Aisyah, tidak saya mengucapkan satu kata, tidak Safwan mengucapkan satu kata. Jadi nggak nanya, kenapa Ummul Mukminin ketinggalan? Ya. Ada apa, butuh apa, ngobrol-ngobrol. Ini banyak orang begitu sering iseng. Lihat istrinya orang lagi tidak ada orang di sebelahnya, diajak ngobrol. Gitu. Kalau perlu silahkan, kalau ada yang mau ditanya. Oh, enggak, untuk apa? Gitu kan? Atau mungkin ada kadang-kadang perempuan begitu sebaliknya juga. Lihat suaminya orang lagi sendiri, oh, diajak ngobrol. Mungkin kalau bertanya penting silahkan, tapi kalau enggak, mana jalan ini, mohon maaf, mana kamar mandi, mungkin penting. Ya. Tapi ini enggak ada kadang-kadang orang begitu. Nah ini Aisyah mengatakan tidak ada satu kata pun, tidak ada kalimat. Sudah paham, sudah difaham kalau ini adalah butuh untuk dibawa. Safwan datang. Subhanallah, waktu pasukan lagi jalan, pas di siang hari, sudah berjalan berapa jam lah kalau kita sekarang ya, dari pagi bergerak. Ini di pasukan ini Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang pasukan lagi nyari apa ini supaya balas dendam, gitu kan. Istirahat lagi pasukan. Pasukan mulai istirahat tapi tidak pasang kemah, hanya berhenti sebentar saja. Para sahabat berada di atas tunggangan mereka.
unta dan kuda mereka. Waktu lagi istirahat sebentar, di tengah siang bolong itu, Safwan sama Aisyah datang dari belakang. Dilihatlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, lihatlah hai muslimin, istri Nabi kalian bersama Safwan. Demi Allah, kalau begini keadaannya, perempuan di atas unta, laki-laki di bawah, tidak mungkin dia, ditunjuk ke arah Aisyah, dia nggak sebut namanya. Tidak mungkin dia, maksudnya Aisyah, selamat darinya Safwan, dan tidak mungkin dia, Safwan ditunjuk, selamat darinya, dari Aisyah. Ini maksudnya bahasa isyarat, pasti sudah zina nih. Mana ada orang berdua jalan kemudian tidak terjadi begini dan begitu, seperti itulah. Dan ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Satu hal penting, kita tidak boleh buru-buru menilai orang. Misal contoh, ini saya kasih contoh saja supaya memperdekat permasalahan. Kalau misalnya ada satu orang lagi naik mobil, mungkin teman kantor, mungkin segala macam, di sebelahnya ada seorang perempuan. Kita dalam Islam teman-teman, yang paling pertama kita lakukan adalah sangka baik. Sangka baik. Kalaupun ada syaitan bisikin kita, siapa tuh perempuan? Mungkin ibunya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ponakannya, banyak mahram, banyak. Mungkin ponakannya baru datang dari Jawa, dia bawa, gitu kan? Sangka baik, lalu tutup pintu syaitan, nggak perlu kita buka. Itu penting teman-teman sekalian. Nggak perlu kita tiba-tiba langsung menilai orang gitu. Dan ini dilakukan oleh Abdullah ini, langsung menilai. Tapi dia pintar teman-teman sekalian. Dalam Islam, kalau seseorang memberikan isyarat dengan orang memastikan sesuatu, itu beda hukumnya. Kalau orang memastikan si fulan zina, misalnya, maka dia kena hukum di sini. Tapi kalau dia cuma mengatakan, saya melihat semalam si fulan jalan sama fulana, dia tahu sebenarnya yang dia inginkan adalah supaya tersebar fitnah. Dia tidak sebut nama, dia cuma mengatakan kayaknya ada si fulan dan si fulana yang kita kenal semalam jalan bersama tuh. Ini tidak kena hukum, karena dia tidak sebutkan, walaupun sebenarnya diketahui dia sedang melakukan itu. Di sini Abdullah bin Abi Salul tahu masalah itu. Dia tidak mau sebut nama Aisyah, tidak mau sebut nama Safwan. Dalam waktu seketika pada saat teman-teman, kena suara keras dari belakang, dan dia suruh orang-orang munafik yang bersama dia menyebarin berita itu di pasukan. Mereka semua balik ke belakang. Betul-betul di siang bolong, kelihatan dengan jelas Aisyah di atas unta, Safwan lagi pegang tali unta. Mereka fahamnya tadinya di geranda, kok bisa ada di belakang nih. Muncullah beragam macam was-was syaitan pada saat itu. Kenapa Aisyah tidak di geranda? Kenapa kok bisa di Safwan? Safwan kan tugasnya ngumpulin ini. Kok bisa di belakang? Kok? Kenapa macam-macam? Segala macam syaitan bisikin. Itu kata para ulama sejarah, itu menyebar seperti sebuah virus di tengah-tengah pasukan. Sampai orang-orang beriman pun banyak yang terpengaruh dengan itu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat yang memang memastikan dengan kalimatnya, mengatakan Aisyah telah berzina dengan Safwan. Yang lainnya cuma mengatakan, kenapa ya? Tapi ada beberapa, nanti kita sebutkan, terutama 3 orang, 1 perempuan dan 2 laki-laki, itu yang menyebutkan secara langsung, maka mereka kena hukum. Nanti kita jelaskan. Aisyah berkata, waktu sudah bergabung dengan pasukan, dan itu sudah dekat dengan pintu gerbang Madinah, Aisyah tidak tahu apa yang sedang tersebar di beritanya, tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Bergabung, masuk ke dalam kota Madinah. Kata Aisyah dalam riwayat ini, aku pun sakit selama 20 hari berturut-turut. Dan aku melihat selama 20 hari itu, perilaku Nabi SAW berubah padaku, tidak seperti biasanya. Biasanya Aisyah ini karena umurnya masih sangat muda, dimanja sekali oleh Nabi SAW, gitu kan? Beda dengan istri yang lain, dia sering lebih disayang, lebih dimanjakan, dan ini Nabi SAW berubah total, tidak seperti biasanya. Lalu kata Aisyah, saya benar-benar tidak tahu tuduhan yang sedang tersebar di tengah-tengah muslimin tentang saya, gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW seringkali kalau datang ke rumah cuma menanyakan, bagaimana kabarmu? Sebatas itu. Biasanya Nabi SAW bercanda dengan Aisyah, duduk makan sama-sama, saling suap makanan. Ini enggak pernah. Tapi kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran. Kita mulai dari para akhwat kita. Kira-kira kalau suaminya lagi berubah sikap begini, apa yang dilakukan? Umumnya orang kalau tidak beriman sama Allah,
berbahaya sekali. Kenapa kau berubah? Kau sudah ada perempuan lainnya. Inilah, apalah, segala macam. Ya. Mungkin tuduhan-tuduhan yang sembarangan, tanpa mengetahui kenapa suaminya berubah sikap. Gitu kan? Maka ini berbahaya sekali. Aisyah mengatakan selama 20 hari, sama sekali perubahan Nabi SAW terjadi. Total. Cuma tanya, bagaimana kabarmu? Baik, selesai. Nabi duduk, mau makan? Iya. Udah dihampir makan. Jadi beda sekali. Seperti orang yang lagi jengkel, tanda kutip ya. Karena Nabi SAW manusia juga, walaupun Nabi. Dan Nabi lagi menunggu informasi dari langit. Dan pada saat itu teman-teman, wahyu terputus dari langit sebulan. Biasanya, kalau ada kejadian, wahyu langsung turun menyampaikan informasi. Ini enggak, sebulan gak ada wahyu. Jadi selama 20 hari itu, Nabi SAW nunggu wahyu. Sambil nyari informasi, di Madinah ini sudah makin panas. Teman-teman bayangkan, ini contoh saja. Kalau ada seorang istri ustadz selingkuh, ya, atau berita gosip selingkuh, kira-kira heboh nggak? Apalagi kalau sekarang dengan media ya, yang ada gitu kan. Ini istri Nabi ditemukan berdua dengan laki-laki lain di siang bolong dan disebarin berita kalau berzina. Aisyah bilang, saya nggak ngerti kejadian itu 20 hari. Lalu Aisyah berkata, waktu saya melihat, waktu aku melihat perubahan sikap dari Nabi SAW, maka aku berkata dengan sangat baik. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan aku, izinkan aku ke rumah orang tuaku. Jadi nggak marah, nggak apa. Kata Nabi SAW, baiklah. Diantar oleh Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Dari dua sisi. Satu sisi istri harusnya bermuamalah dengan baik seperti ini. Mungkin suaminya lagi punya masalah ya, di kantornya, mungkin lagi punya masalah dengan orang tuanya, mungkin punya masalah dengan kerabatnya, mungkin punya masalah pada saat nagih utang. Tapi ada sebagian orang, dia bisa dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya membagi dalam dirinya itu. Misal dia lagi emosi dengan si A, dia bisa tiba-tiba redam dengan si B. Ada orang bisa begitu. Itu dewasa sekali, bijak. Dia lagi marah, maka dia bisa kontrol. Ada orang yang nggak bisa. Dia kalau marah sini, dia marah sama semuanya. Bahkan sendok sama piring pun dimarahin sama dia. Jatuh sendoknya, bodoh kamu, kenapa jatuh? Saya tidak bisa kontrol. Ada orang bisa kontrol. Nah orang yang bisa mengontrol ini orang dewasa, itu bagian daripada akhlak yang mulia. Nabi SAW itu bisa mengontrol. Kontrolnya yang luar biasa. Dalam kondisi gosip yang besar tentang istrinya berzina, gitu kan? Ini bisa memalukan nama baiknya, bisa memalukan Islam kalau benar, gitu kan? Ini bagaimana cara? Tidak ada cara memperbaiki ini kecuali wahyu dari langit. Kalau turun wahyu baru baik ini. Kalau di tengah-tengah manusia susah. Dan dari sisi lain, Nabi SAW juga tidak tergesa-gesa. Jadi Aisyah sendiri akhlak mulia, pada saat suaminya berubah sikap, maka dia tidak buru-buru menilai buruk suaminya, maka dia malah pamit, meninggalkan rumah tapi pamit baik-baik ke rumah orang tuanya dan diizinkan oleh suaminya, maka dia pergi. Sisi yang lain suami, suami jangan buru-buru teman-teman sekalian menilai negatif istrinya. Apalagi kalau cuma sekitar gosip-gosip saja. Ya, harus kita punya prinsip dalam rumah tangga, kalau kita nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri, nggak usah nilai. Karena orang pasti banyak hasud. Ya. Melihat antum mungkin baik, mesra sama istri atau sama suami, lalu kemudian dia hasud. Mungkin dia sebarin segala macam, jangan mudah terpengaruh. Dan dalam rumah tangga tidak boleh orang ketiga masuk mencampuri rumah tangga itu. Tidak boleh. Jangan pernah bermusyawarah kecuali pada ahlinya. Kalau para ulama yang bijak, kita tanya hukum, bagaimana menyikapi istri yang malas sholat, misalnya bagaimana menyikapi suami yang tidak memberikan nafkah, tanya hukum syar'i. Dan kita redam itu, hanya kita dengan pasangan kita yang mengetahuinya. Maka itu sangat baik. Jangan kemana-mana ini berita rumah tangganya. Ya. Misal kita berbuat salah atau dia berbuat salah pasangan kita, kemudian tersebar ke sana sini, kan jadi masalah baru. Jadi seakan-akan nanti sudah aib. Kita sudah baikan tapi orang sudah tahu, oh dulu dia pernah bertengkar tuh, sudah baikan ya. Kan jadi tidak enak ya. Jadi nggak enak. Ada subhanallah orang kalau lewat orang sudah tahu, oh, si fulan semuanya masalahnya 100 masalah sudah tahu. Karena semua orang dikasih tahu. Saya mau cerita ya, saya mau curhat tapi jangan cerita orang ya. Tapi semua orang dibilangi begitu. Dalam pepatah dikatakan rahasia itu berada di antara dua bibir, bukan di antara dua orang. Ngerti maksudnya? Sudah sarapan belum tadi? Sudah ngerti ya? Rahasia itu akan tertahan dan terjaga selama berada di dua bibir. Antum nggak ceritain sama siapapun, maka dia akan terjadi rahasia. Tapi bukan di antara dua orang. Kalau antum sudah bilang sama satu orang, saya cerita ya, tapi jangan cerita orang, itu sudah
terbagi ke orang-orang. Susah sekali untuk itu, ya. Dan pepatah juga mengatakan, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan dia tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, pastikan dia akan bertambah. Kita ceritain cerita Ani, satu paragraf, saya begini dan begitu. Nanti yang dengar ini nambahin 2 paragraf. Yang ketiga 3 paragraf, lama-lama jadi satu buku kisah hidup kita. Nah. Jadi harusnya hati-hati teman-teman sekalian. Di sini sikap yang bijak dari Nabi SAW, silakan pulang. Baik. Ini lagi masalah besar di Madinah nih. Gosip lagi ke sana sini. Aisyah pun radhiyallahu anha tinggal di rumah orang tuanya. Mulai dari hari ke-20 setelah kejadian itu ya. Setelah sakit 20 hari belum pulang ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, waktu itu wahyu terputus dari Nabi SAW. Dan ini sungguh cobaan yang sangat berat bagi jiwa seorang mukmin. Tapi tawakal kepada Allah bisa mengobati itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin harusnya kalau menghadapi masalah bertawakal kepada Allah sambil coba membendung semampunya saja, tapi tidak menyita waktunya di situ. Dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Artinya ujung-ujungnya teman-teman selama kita benar pasti Allah akan berikan kemenangan, tapi prosesi sampai ke garis finish itu memang prosesi sabar di situ. Jangan buru-buru kita menghilangkan pahala kita dengan berkeluh kesah sana sini tanpa menemukan tanpa bertawakal kepada Allah SWT. Kata Allah kepada Nabi SAW, itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Ini setelah Allah SWT ceritakan kepada Nabi SAW kisah-kisah para nabi-nabi dalam surah Hud ya. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka oleh karena itu, kalau datang cobaan, bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ayat ini bukan turun pada saat itu ya, tapi ini adalah tambahan informasi bagaimana Nabi SAW bersabar dalam menghadapi cobaan tadi. Juga dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Jadi closing ayat yang jadi saksi bahasan. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu hai Muhammad, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan ketahuilah akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita pun datang cobaan, sabar, kita akan lalui dan pasti kemenangan Allah akan menjadikan terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Kita kembali kepada kisah kita. Suatu hari seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Muslih radhiyallahu anha sedang keluar rumah mau menuju ke maaf saya bahasakan ini WC umum. Jadi di Madinah dulu karena tidak ada WC di rumah, gitu kan? Mereka di sisi padang pasir Madinah, tempat tertentu ada seperti dianggap WC umum untuk wanita, WC umum untuk laki-laki, pria, gitu kan? Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kebetulan punya hajat. Orang kalau mau buang air besar, buang air kecil, mau mandi, pergi ke sana. Aisyah pun keluar membawa wadah airnya. Kebetulan Ummu Muslih keluar dari rumahnya juga. Karena perempuan sudah tahu WC umumnya di sana, maka mereka ke sana sama-sama. Ya, kan? Maka pada saat itu Ummu Muslih ini tahu betul bahwasanya salah satu penyebar gosip terbesar di Madinah anaknya dia bernama Muslih. Jadi waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyebarin berita, ada di antara orang-orang beriman yang kena fitnah. Fitnahnya apa? Dia yakin kalau Aisyah sudah berzina betul sama Safwan. Bahkan dia ngobrol ke sana sini. Itu adalah Muslih. Muslih ini sahabat Nabi sebenarnya, baik orangnya, termasuk hadir di perang Badar, tapi dia kemakan gosipnya Abdullah bin Ubay ini. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, jangan, kalau perlu jangan pernah dengarin gosip. Tak usah dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritain keburukan sahabat-sahabatku karena aku ingin bertemu mereka sementara dadaku lapang. Tutup semua telinga kita. Apalagi di media-media sekarang gosip sana sini, nggak ada gunanya buat kita sama sekali. Bahaya. Termasuk Muslih kemakan itu. Ummu Muslih tahu betul anaknya. Pas dia keluar dari rumahnya menuju ke WC umum, Aisyah pas keluar dari rumahnya, ketemulah ini
Ummu Muslim. Ummu Muslim ini gemetaran, tahu. Dan dia tidak tahu kalau Aisyah tidak tahu. Karena Aisyah belum tahu radhiyallahu anha. Maka jalanlah, sama-sama jalan. Pada saat lagi jalan ternyata Ummu Muslim ini karena kikuknya, maka dia keinjak bajunya dan sempat hampir jatuh. Tidak sengaja mulutnya bilang, celakalah Muslih. Dia pikir Aisyah tahu gitu kan. Dia maksudnya, saya nggak setuju loh anak saya ini sebenarnya. Jangan sampai kau marah ya Aisyah. Tapi dia belum bisa ungkapin. Dia cuma mengatakan, celakalah Muslih. Tiba-tiba dia kaget. Waktu Aisyah bilang, jangan engkau ucapkan kalimat seperti itu pada anakmu sendiri. Gitu. Apakah engkau menghina anakmu? Sementara dia adalah sahabat Rasulullah dan salah satu dari ahli Badr. Jadi Aisyah malah membela si Muslih. Maka Ummu Muslim jadi kaget, kok bisa ini? Malah bukannya marah tapi malah membela gitu. Maka Ummu Muslim heran dan mengatakan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, tidakkah anda mengetahui bahwasanya Muslih itu telah memfitnah anda? Kata Aisyah, fitnah apa itu? Saya tidak tahu. Maka mulailah Ummu Muslim menceritakan semua. Dari awal kisah itu di pasukan, ceritanya begini. Waktu anda datang, Abdullah bin Abi Salul menyebarkan berita. Kata Aisyah, teman-teman sekalian, pada saat itu, saya tiba-tiba kehilangan hajat buang air. Jadi selama 20 hari ini nggak ngerti ternyata terjadi gosip ini. Bayangin kita kalau jalan di balik papan ini teman-teman sekalian, ini gosip satu kota sudah tersebar tapi kita nggak tahu. Ke jalan belanja sana, belanja sini, orang semua liatin kita nih. Kan itu jadi masalah ya. Aisyah itu tidak tahu, interaksi biasa saja sama orang. Sampai dia sempat membela si Muslih ini kan. Waktu dia tahu dia bilang, hajat saya buang, ini buang hajat sudah hilang tiba-tiba. Gitu kan. Dalam sebuah athar dikatakan, riwayat yang lain, telah datang, itu satu riwayat ya, Aisyah ketemu dengan Ummu Muslih radhiyallahu anhu ajmain. Riwayat lain, telah datang seorang wanita Ansar ke rumah Abu Bakar. Dan waktu itu melihat Aisyah sangat ceria, sambut dia, ngobrol, hidangin makan segala macam. Wanita ini heran, lalu bertanya kepada Aisyah, wahai anaknya As-Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar, gitu kan, dipanggil As-Siddiq, apakah engkau tidak tahu berita? Kata Aisyah, berita apa? Kata wanita itu, orang-orang seluruh Madinah sedang membicarakan perjalanan menuju Madinah berdua bersama Safwan. Aisyah sudah faham. Kata Aisyah, apakah mereka menuduhku? Kata wanita tersebut, iya, sebagian mereka. Bahkan satu Madinah nih semuanya. Kata Aisyah anha, sungguh tiba-tiba aku merasa seluruh tulang-tulangku lemas. Hatiku seakan-akan mau copot. Dan aku sampai tidak jadi menyelesaikan hajatku di padang pasir. Serta segera pulang ke rumah ayahku. Dan aku sekarang menyadari kenapa terjadi perubahan sikap dari Nabi SAW kepadaku. Demi Allah waktu itu aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, istirahat pun aku tidak bisa. Yang aku kerjakan, kata Aisyah, hanya naik di atas ranjangku dan menangis. Abu Bakar sama istrinya radhiyallahu anhu ajmain tahu kalau anaknya tidak tahu selama ini berita, maka mereka pun bermuamalah biasa. Dan ini juga sikap orang tua yang bijak teman-teman sekalian. Jangan anak kita lagi ada masalah di sekolah, kita malah tambah-tambahin. Ya. Tambah kita nakal-nakalin, tambah bodoh-bodohin segala macam ini. Merusak dia. Abu Bakar bermuamalah biasa sama anaknya. Tidak mau ceritain juga. Maka yang terjadi pada saat itu, Abu Bakar sama istrinya sudah tahu. Ternyata fitnah sudah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu teman-teman sekalian, berjalan waktu beberapa hari. Nabi SAW juga tidak mendatangi rumah Aisyah. Rumah Abu Bakar maksudnya. Tepatnya di hari ke-30. Ya. Jadi setelah Aisyah mengetahui berita, Aisyah menangis terus. Abu Bakar pun subhanallah pergi sholat ketemu sama Nabi, nggak bilang ya Rasulullah Aisyah sudah tahu, nggak. Tidak dicampuri sama sekali. Dan ini ciri mertua yang bagus ini. Hah? Ada mertua yang luar biasa. Masuk, kenapa kursimu warna ini, kenapa gelasnya itu, kenapa seperti ini? Bukan urusanmu itu. Sudah selesai. Anak sudah menikah, jangan dicampur. Kalau ditanya baru jawab. Mau memberi sesuatu, beli saja, berikan hadiah. Enggak usah campurin rumah tangga anak. Banyak anak-anak cerai gara-gara campur tangan orang tuanya. Sudah menikah, sudah selesai. Ribut antara anak mantu sama mertua, pastilah ribut. Karena mertuanya mau ngurus semuanya.
Mertuanya mau pasang bunga warna merah, anak mantunya mau bunga warna biru. Nggak bakal ketemu ini, jangan dicampurin. Abu Bakar nggak bicara sama sekali masalah anak mantunya ini. Nabi SAW imam masjid ketemu, ngobrol biasa sudah selesai. Selama Nabi nggak bicara, beliau nggak bicara juga. Adab yang luar biasa. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW pada hari ke-30, Abu Bakar pada saat itu hadir di situ. Hadir semua orang-orang. Nabi SAW naik di atas mimbar, karena tunggu wahyu 30 hari nggak turun nih, 1 bulan. Maaf, 29 hari tepatnya. Tidak turun wahyu, maka Nabi SAW ikhtiar. Beliau naik di atas mimbar. Dan para sahabat sudah tahu kalau Nabi di atas mimbar berarti ada informasi penting. Nabi SAW lalu berkata, aku heran setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, aku heran, mengapa ya ada orang yang menyakitiku pada istriku. Beliau tidak sebut Aisyah. Pada istriku, yang demi Allah, aku hanya tahu kebaikan darinya. Makna kalimat ini santun sekali, artinya nggak pernah saya temukan dia interaksi sama lawan jenis, dia nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah. Saya tidak temukan kecuali kebaikan. Demikian pula pada seorang sahabatku, maksudnya Safwan bin Mu'attir radhiyallahu anhu. Safwan yang terkenal mulia sekali akhlaknya, gitu kan? Dia yang kena fitnah di sini. Yang juga kata Nabi SAW, Nabi berikan tazkiyah, rekomendasi Nabi tentang sahabat mulia ini, yang juga aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan tidak pernah demi Allah masuk ke dalam rumahku atau salah satu rumahku kecuali bersamaku. Gak pernah ini. Ini semuanya baik orang ini, gitu kan? Rupanya pada saat itu kalimat ini teman-teman sekalian, kalimat mengatakan mengapa atau siapa ya yang mau menolongku, makna lainnya ya, di masalah yang sedang aku hadapi tentang fitnah atau berita tentang keluargaku dan sahabatku. Kalimat ini 2 bulan sebelumnya pernah Nabi sebutkan begini. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelamatkanku dari, ya, ada disebutkan Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi. Kalimat ini teman-teman sekalian adalah seperti begini Nabi bilang, siapa yang mau menolongku walaupun harus membunuh orang itu. Seperti itulah maknanya, gitu kan? Tapi Nabi pakai kalimat santun. Maka sahabat faham nih. Mereka ingat berita Ka'ab bin Ashraf 2 bulan yang lalu nih, gitu kan? Maka berdiri Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Masih ingat Usaid tadi ya? Dia salah satu pimpinan suku Aus. Ya. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, 2 suku Yahudi, 2 suku Muslim Madinah. Maka Usaid berkata anhu berdiri, wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Satu Madinah tahu ini penyebar gosip Abdullah bin Ubay bin Salul. Sumbernya dari situ. Tapi mereka tidak mau mengambil langkah apapun sebelum Rasulullah SAW perintahkan. Dan ini penting teman-teman. Tidak boleh menghakimi sendiri. Tunggu ya para pemimpin kita yang mengambil keputusan, bukan kita. Kalau keputusan sudah diambil, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, kita tinggal menjalankan keputusan tersebut selama bukan pelanggaran dalam agama. Wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Bila yang anda maksudkan itu ada di suku kami, maka serahkan urusannya pada kami, karena kami pasti akan memenggal lehernya. Bila itu dari saudara kami Khazraj, suku Khazraj, maka titahkan saja. Apa titah anda? Maka kami pasti akan membunuh orang seperti itu. Sama. Ternyata teman-teman sekalian, karena ada kalimat dari Usaid, kau dari suku kami, Aus. Kau dari suku Khazraj, suku sebelah, gitu kan? Karena menyebutkan nama suku, maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ini pimpinan Khazraj, kepala suku Khazraj, dan beliau yang memegang bendera Ansar waktu perang Bani Mustalik. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berdiri, lalu dia mengatakan, demi Allah, dia tunjuk kepada Usaid di masjid nih, lagi duduk ya. Mengatakan, engkau mengatakan itu karena engkau mengetahui kalau pemilik fitnah itu dari suku kami. Kalau dari sukumu pasti engkau tidak mengatakan. Ternyata mulai memanas di kalangan sahabat nih, gitu kan. Usaid mengatakan, demi Allah, engkau juga termasuk munafik kalau engkau membelahnya. Maka melihat keadaan ternyata makin memburuk nih. Berdiri lagi satu dari suku Aus mencaci maki Khazraj, ini mulai ribut. Nabi SAW lihat tidak ada solusi nih. Maka beliau menutup mengatakan, sudah selesai, saya tidak butuh jawaban lagi, maka saya pun menutup. Lalu beliau baca kafaratul majlis, turun dari mimbar beliau SAW. Para hadirin teman-teman sekalian, Nabi SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat yang dianggap bijak.
Dan ini satu hal yang penting, Nabi saja penerima wahyu musyawarah. Musyawarah penting. Dan kita tahu ada dalam Al-Quran surah khusus namanya surah Asy-Syura. Disuruh bermusyawarah teman-teman. Musyawarah itu bagus sekali. Dengan orang-orang yang bijak tentunya, jangan sembarangan orang. Ya. Seperti saya bilang tadi, masalah rumah tangga musyawarah dengan ahlinya. Bukan sembarangan orang. Ada tukang sabu depan rumah diajak bicara masalah rumah tangganya. Tukang sayur lewat bicara masalah rumah tangga. Ya, beli ikan di pasar semua tahu masalahnya dia. Ini nggak bisa. Ya. Maka Nabi SAW mengajak beberapa orang yang dianggap bijak, terutama orang yang dianggap bisa dipercaya. Yang pertama adalah Zaid Ibn Haritha radhiyallahu anhu. Ya. Zaid Ibn Haritha ini terkenal dulu di awal-awal Islam dengan anak angkatnya Nabi SAW, bahkan sempat bernama Zaid bin Muhammad, lalu diubah menjadi Zaid bin Haritha kembali. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak mantu beliau sekaligus sepupunya. Dua orang ini diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi. Kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, kata Zaid, kata Nabi SAW kepada keduanya, bagaimana pendapat kalian dengan informasi ini? Kata Zaid, wahai Rasulullah, kami benar-benar tidak mengetahui keburukan dari istri anda, Aisyah. Beliau sangat suci. Artinya tidak pernah kami lihat berdua sama laki-laki, ketemu, ngobrol, nggak pernah. Ini terkenal sekali mulia wanita anda, istri anda ini. Maka tidak mungkin fitnah itu pada beliau. Waktu Ali ditanya pendapatnya, Ali mengatakan, wahai utusan Allah, anda tidak memiliki kewajiban mempertahankan dengan istri anda bila ia benar melakukannya. Tetapi tanyakan saja kepada pembantu Aisyah. Ada pembantunya Aisyah yang selalu bersama dengan Aisyah di rumah. Dan Nabi SAW semua istri beliau disiapkan pembantu yang selalu mendampingi memenuhi kebutuhannya. Ini boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW sendiri memiliki beberapa orang pembantu, ya. Ada yang menyiapkan pelana kuda beliau SAW, ada yang menyiapkan sendalnya, ada yang memberikan hajat-hajatnya di pasar dan seterusnya, ya. Sebagaimana kita tahu tentunya ada Khir-Khira yang menyiapkan pelana Nabi SAW. Ada Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan sandal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik yang membelanjakan hajat-hajat Nabi di pasar dan seterusnya. Yang jelas, kata Ali, tanyakan kepada pembantunya, mungkin dia pasti tahu. Biasanya pembantu sering mendampingi, tahu majikannya buat apa. Maka Nabi SAW lalu mendatangkan Barirah, pembantu Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Maka saat itu Barirah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Dan bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Jujur, sampaikan apa adanya. Kata Barirah, demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan. Dan Aisyah tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Enggak ada. Waktu itu, karena ini lagi sementara mengumpulkan informasi, Ali lalu membentak Barirah. Jujurlah kepada Rasulullah SAW. Kata Barirah, demi Allah seperti yang aku katakan. Satu-satunya kesalahan Aisyah yang aku ketahui, jadi Barirah ini sudah berumur, ya. Pembantunya Aisyah lebih tua, jauh lebih tua. Kata Barirah, satu-satunya kesalahan Aisyah yang pernah aku temukan cuma itu salahnya, nggak ada yang lain. Suatu hari aku titipkan padanya adonan rotiku. Aku titip, ini Aisyah tolong dijaga, nanti aku akan balik, ada hajat, aku akan balik buat roti. Dan aku memintanya untuk menjaga sejenak, lalu ia lalai. Lalu kemudian adonan tersebut dimakan oleh kambing. Hanya itu. Yang lain saya tidak pernah tahu ada kesalahannya. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu membubarkan mereka, mengatakan, baiklah, saya coba menyelesaikan ini ikhtiar terakhir sebagai manusia. Langsung bertanya kepada Aisyah. Ini wahyu terputus, ya. Ini ke hari 29 itu. Maka Nabi SAW pun mengunjungi rumah mertuanya Abu Bakar. Pada saat masuk teman-teman sekalian, Aisyah berkata, kami melihat Nabi SAW masuk. Dan aku pun dalam kondisi tubuhku lemas, berhari-hari nggak makan, sedih, menangis. Ya, kenapa ini bisa terjadi, gitu kan? Tetapi Nabi SAW setelah salaman dengan mertuanya Abu Bakar dengan istrinya, kemudian Nabi SAW duduk di sebelah Aisyah, lalu mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dan ini akhlak yang baik, teman-teman. Kalau ada informasi salah tentang istri kita, jangan buru-buru marah-marahin, usir, pastikan dulu. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan, Nabi, gosip sudah di mana-mana. Wahai Aisyah, bertakwalah pada Allah. Dan ketahui bahwa Allah itu maha pengampun. Bila seandainya engkau benar telah melakukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang, maka bertaubatlah pada Allah.
karena sungguhnya ia menerima taubat hamba-hambanya serta maha pengasih. Coba bagaimana penuh kasih sayangnya seorang suami begini. Kalau kau betul sudah selingkuh, berbuat yang salah, maka Allah maha pengampun, taubat perbaiki. Bila tidak, kalau kau tidak lakukan, maka yakinlah pasti Allah akan menurunkan wahyu dari langit yang akan membebaskanmu dari fitnah ini. Kata Aisyah, pada saat saya mendengarkan pernyataan Nabi SAW tentang kata-kata tadi, kalau kau melakukan bertaubatlah, tiba-tiba tubuhku yang lemas menjadi kuat. Lalu aku pun duduk dengan tegak. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah terpengaruh dengan gosip itu? Jadi yang ditangkap oleh Aisyah adalah kalimat tadi. Seakan-akan Nabi bilang, kalau kau berbuat bertaubatlah. Seakan-akan Nabi pun sudah masuk ke dalam masalah. Padahal sebenarnya tidak. Nabi sangat bijak dalam menyampaikan tadi kan. Memang betul apa yang disampaikan. Kalau saya tidak tahu loh ini gaib. Kalau kau lakukan taubat. Kalau tidak pasti Allah akan turunkan ayat. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu kemudian Aisyah mengarahkan pandangan matanya ke ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Ayahku, ucapkan sesuatu. Jawab Rasulullah SAW. Kalian kan tahu siapa saya. Apa jawaban Abu Bakar, ayahnya? Perhatikan kalau kita di posisi Aisyah ini. Satu Madinah sudah gosipin, tersebar sana sini. Suaminya beliau juga Nabi belum terima wahyu. Bahkan membilikan pilihan. Kalau kau berbuat salah taubatlah, kalau enggak yakin Allah turunkan. Menghadap ke ayahnya, kata ayahnya apa? Wahai anakku, aku tidak tahu harus menjawab apa Rasulullah. Aku juga tidak tahu, kalau Rasulullah tidak tahu, aku lebih tidak tahu. Sudah tertutup lagi pintu, suaminya, ayahnya tertutup. Tinggal satu, ibunya. Ada ibunya di sebelah. Wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW. Sampaikan sesuatu. Maka kata ibunya sama, seperti dengan Abu Bakar. Wahai anakku, aku tidak tahu harus mengucapkan apa. Tak tahu harus jawab apa Rasulullah. Aku tidak tahu kalau lakukan atau tidak, ini tidak ngerti. Maka lebih baik diam. Diam itu emas, itu kan? Apalagi kalau fitnah sedang terjadi, teman-teman, hati-hati ya. Kalau kita dengarin fitnah tersebar tentang seseorang, makin kunci mulut kita. Sampai kata Nabi SAW, kalau fitnah tersebar, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, patahkan pedang-pedang kalian, ya, dan sujudlah kepada Allah di rumah kalian. Jadi bahaya sekali kalau fitnah, jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita salah bahaya nih. Penyebar fitnah dicambuk 80 derah dalam Islam. Nanti kita lihat beritanya masalah itu. Maka Aisyah mengatakan pada saat itu, demi Allah aku langsung menganggap diriku sedang sendirian. Dan aku kalau mengakui berarti aku dusta. Ya. Karena aku tidak lakukan. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Dan bila aku membela diri, maka pastilah ya, mereka tidak akan percaya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, wahai ayah dan ibuku, kalau aku mengatakan iya aku melakukannya, maka aku telah dusta. Karena aku tidak melakukannya. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Tapi kalau aku membela diri, aku mengatakan tidak, aku tidak lakukan, maka pasti kalian tidak akan mempercayaiku. Dan aku tidak akan mengucapkan kecuali seperti yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh. Di sini ulama hadis bilang, Aisyah berusaha mengingat namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Ya. Waktu Nabi Yusuf hilang, maksudnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, lalu kemudian diambil oleh kafilah, hilang, nggak ada. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Aisyah coba mengingat nama Nabi Yakub, nggak bisa karena sedihnya. Saya hanya bisa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh hamba saleh gitu. Dia coba ingat, nggak bisa. Yang mengatakan gitu kan, bahwasanya sesungguhnya sabar itu indah, sabrun jamil gitu kan. Dan Allah sebaik-baik tempat untuk minta tolong dari tuduhan kalian. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan bertaubat dari tuduhan ini karena aku sama sekali tidak melakukannya. Lalu Aisyah pun berkata, aku benar-benar pada saat itu tidak berpikir kalau ayat Al-Quran akan turun untukku dan membebaskanku. Tapi saat itu aku berharap Rasulullah SAW hanya bermimpi saja, diperlihatkan oleh Allah kalau aku tidak melakukannya. Tidak sangka kalau ayat akan turun, dan nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu, kata Aisyah, tiba-tiba Nabi SAW menuju ke sudut rumah kami. Dan biasanya kalau beliau melakukan ini, beliau duduk berarti wahyu sedang turun.
Abu Bakar pun kemudian mengambil selimut lalu menyelimuti Nabi SAW karena sudah tahu ini berarti wahyu sedang turun. Kata Abu Bakar waktu itu, aku tidak pernah sama sekali merasa cobaan paling berat dalam hidupku dibandingkan pada saat itu. Aku ini khawatir ayat turun membenarkan Aisyah zina. Karena Al-Quran tidak pernah dusta. Ini wahyu kalau datang luar biasa nih, hancur semua, habis nama keluarga nih. Kata Aisyah, sementara aku sama sekali tidak khawatir karena aku yakin aku tidak melakukannya. Maka Nabi SAW pun akhirnya berdiri pada saat itu lalu mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit yang ketujuh sana. Jadi di sini luar biasa teman-teman sekalian, bagaimana orang beriman kalau sabar, walaupun cobaan sudah dimulai, dia bersabar dalam prosesinya, sampai garis finishnya, antum pasti akan dimenangkan oleh Allah. Dan kalau dimenangkan itu akan menjadi pelajaran bagi manusia semuanya. Aisyah radhiyallahu anha terjadi teman-teman tahun 6 Hijriah. Sekarang tahun 1400 sekian. Ini kejadian 1432 tahun yang lalu, Luar biasa, sudah lama sekali, Tapi kita masih bahas sekarang dan kita seperti hadir dalam kejadian itu, Dan ini akan terus disampaikan oleh orang-orang beriman, para dai-dai, pembebasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah binti Siddiq, dari langit sana karena Allah kekalkan dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira hai Aisyah karena Allah telah turunkan pembebasanmu dari langit, dari tuduhan fitnah tersebut. Abu Bakar langsung gembira lalu mengatakan, wahai Aisyah, berdirilah, terima kasihlah pada Rasulullah SAW. Kata Aisyah apa? Aku tidak mau terima kasih pada Rasulullah. Aku akan berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkanku. Maka pada saat itu pun Nabi SAW ke masjid mengumpulkan para sahabat lalu berkhutbah dan menyampaikan turun surah An-Nur. Surah nomor 24 ayat 4 sampai ayat 26. Panjang ayatnya. Saya mulai dengan ayat 4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nur surah nomor 24 ayat 4 sampai ayat 26. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina. Ini kata para ulama tafsir, pengikraran dari Allah langsung Aisyah wanita baik, dan menjadi hukum bagi semua wanita mukminah yang baik kalau dituduh zina. Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Setiap orang bilang si fulan berzina, harus datang 4 orang saksi. Dan ulama memberikan syarat juga, 4 orang ini harus melihat lokasi yang sama, waktu yang sama, pakaian yang sama, kemudian orang yang sama. Jadi misalnya 4 orang ini menyaksikan orang lagi berzina di sebuah tempat misalnya, sama-sama posisinya di tempat itu, orangnya sama, waktunya sama, maka diterima kesaksian, tapi 4 orang. Kalau yang satu lihat pagi, yang satu lihat malam, atau yang satu lihat minggu lalu, nggak bisa. Apa kata Allah? Kalau saksinya kurang dari 4 orang, maka derahlah mereka. Yang menuduh itu, cambuk mereka 80 kali derah. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Kalau sudah pernah berbohong, jangan terima lagi kesaksiannya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.